Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024, yaitu Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI bicara mengenai kelanjutan nasib tenaga honorer R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 dan tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN atau non-database BKN. Begini penjelasannya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pasca pengumuman jadwal terbaru pengangkatan CPNS dan P3K oleh Mensesnek dan Menpan RB, masih muncul sejumlah pertanyaan dari para tenaga honorer. Pasalnya, pengumuman tersebut tidak disertai penjelasan lain tentang nasib honorer yang dinyatakan R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1. Belum lagi status kejelasan honorer non-database BKN yang juga ikut melamar pada seleksi P3K tahun 2024. Sebagai informasi, honorer non-database BKN atau yang tidak terdaftar di database BKN ditetapkan dalam aturan boleh melamar seleksi P3K 2024 dengan syarat tercatat aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir. Adapun jadwal pengangkatan terbaru untuk CPNS yang diumumkan Mensesnek dan Menpan RB maksimal bulan Juni 2025. Sementara pengangkatan honorer menjadi P3K ditetapkan lebih mundur maksimal Oktober 2025. Nah, terkait honorer yang ditetapkan atau yang mendapatkan kode R2 dan R3 serta yang tidak terdaftar di database BKN atau non-database BKN mendapatkan perhatian dari anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Mardhani Alisera. Pada unggahan Instagramnya, Mardhani Alisera berbicara soal honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 tentang kelanjutannya dalam seleksi P3K 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI itu menyampaikan agar honorer yang dinyatakan R2 dan R3 tetap tenang karena proses masih berjalan. Begitupun mereka yang tidak terdaftar di database BKN untuk menunggu
keputusan terbaik yang memihak nantinya. Mardhani Alisera mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah melakukan upaya untuk honorer R2 dan R3 ini serta yang non-database BKN atau honorer yang tidak terdaftar di database BKN. Tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 tetap diperjuangkan oleh Komisi 2 DPR RI agar tetap bisa diangkat menjadi P3K pada Oktober 2025 atau sebelumnya. Ada problem yang R2 dan R3 yang nggak lulus. Kita sedang perjuangkan segera bisa juga diangkat menjadi P3K, ungkap Mardhani Alisera. Selain itu, honorer non-database BKN juga mendapat perhatian dari Komisi 2 DPR RI untuk juga diperjuangkan menjadi P3K. Ada lagi yang belum terdaftar di BKN. Kita sedang perjuangkan, jadi jangan ragu, pungkas Mardhani Alisera. Semoga saja apa yang diperjuangkan oleh Komisi 2 DPR RI, salah satunya yaitu Mardhani Alisera, bisa menjadi kenyataan dan segera direalisasikan agar para teman-teman tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1 dan juga tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN agar juga bisa diangkat sebelum Oktober 2025. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI untuk para tenaga honorer R2 dan R3 dan non-database BKN terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun anggaran 2024, yaitu Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI bicara kelanjutan nasib honorer R2 dan R3 dan non-database BKN. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.